Selamat datang di channel saya. Dengan saya Iksan Eto. Subscribe kalau suka, like kalau bermanfaat, share bila ada berdampak positif di kehidupan, dislike kalau tidak suka. Pasang headset dina celi, tong di tengah tempat lain, kawes heula ameh nyantai. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iksan RO. Saya lagi bersama Herlanda Yudistian atau Kelon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha lain sehat? Alhamdulillah men kita pandemi Karasa we pandemiknya. terasa pisan meskipun di segi kesehatannya nggak kena ya, alhamdulillah kita nggak kena. Tapi ya di segi ekonominya kita Kena kerasa. kena pisan. Apalagi Bandung. Pisan. Bandung kerasa lah semua. Kemarin kan kayaknya karena ngerintis usaha. Ya, alhamdulillah udah berjalan dari Agustus. Mantap mas, silakan. Alhamdulillah udah dari bulan Agustus mulai usaha. Usaha naon tuh teh? Usahanya di bidang pakaian anak. Karena Memproduksi pakaian sendiri, model sendiri sama bahannya insya Allah berkualitas. Itu dijahit juga sama sendiri. segala sendiri. Ya, punya produksi. Instagramnya ada kan? Instagramnya ada. Kayak di deskripsinya. Oke, di alkansa.bandung. Mangga. Ke promo tuh. Promona udah berakhir Udah kemarin berakhir, ya, rahasia. launching. Tapi bakal aya di mall. Insya Allah ada promonya bakal ada. Mantap, semoga lancar. Amin. Men NTT RO kan men? RO. Baheula men. Nah sih make abus KRO. Bus KRO sebenarnya kecelakaan sih men. Bukan kecelakaan sih, salah belok sebenarnya. Jadi awal abus RO itu diajak sama teman sih. Diajak sama teman, ayo cenah ada kuliah yang dibiayain, terus udah lulusnya langsung kerja. Kan kita sebagai pengangguran sudah SMA, lihat peluang kayak gitu kan langsung lumayan. Yang kuliah dibiayai terus langsung kerja, jadi ya masuk. Itu nggak tahu backgroundnya RO itu apa-apa, nggak tahu. Pas tahu itu berasa benar-benar RO itu pas waktu kerja aja. Pas kuliah ya kita main-main aja, Mainnya. belajar. Ada niatan dulu pengen kuliah atau misalkan tiba-tiba atau misalkan keluar sekolah tahun 2000 berapa? 2007? Masuk itu 2008, lulus 2011. Enggak, keluar SMA. Kuliah SMA itu 2008, 2008. 2007, 2008, 2009. Berarti pertengahan 2007-nya. Benar tuh sih? Iya. 2007 pas SMA men aya cita-cita orang hayang kuliah atau misalkan orang hayang gawe atau emang direncanakan ku kolot misalkan kudu kuliah atau kumaha. Berhubung pas waktu SMA pengen benar-benar emang kuliah. Pengen belajar sih, sebenarnya pengen belajar, terus belum kepikiran buat kerja gitu. Tapi pas waktu kuliah pengen punya usaha sendiri, itu aja sih. Usaha sendiri sama pengen kuliah itu sih. Orang tua nggak maksa harus kuliah, nggak termaksa. Kuliah kan gratis. Nggak gratis men, 80%. 80% sih 20% kita main. beasiswa, ya. Coba 80%, 20%-nya kan lumayan ya. Lumayan. Per semester dulu berapa sih? 200 Aduh lupa deh, soalnya pas waktu kita cuman bayar pas awal nunggul. sama aku. Pas kedua-keduanya alhamdulillah dapat beasiswa itu. Oh, beasiswa dari kemahasiswaan. Dari kemahasiswaan yang aktif di organisasi. Jadi selama 3 tahun nggak bayar lagi, kecuali pas waktu wisuda kalau nggak salah. Sarwal berarti. Jadi mahasiswa tuh jangan hanya sekedar belajar lah, harus ada organisasinya. Ya. Ente pas abus kuliah kan beasiswa. Pas kolot apalun kumaha? Ya alhamdulillah, jadi nggak misalkan pernah ada ucapan kayak gini, siapa kuliah asa jempling wae gitu, nah gitu.
teu beli buku ya teu bayar-bayaran cenah gitu. Jadi kuliah we cenah mun bekal sehari-hari unggul mungkin gitu. Untuk yang ininya enggak, alhamdulillah enggak nyusahin. Berarti kolot bangga tuh. Semoga insyaallah. Semoga aja. Pan aya nanya zaman budak ayeuna, lain budak ayeuna sih pasti aya wae di baheula lagi. Memaksakan kalau misalkan punya cita-cita kan bagus kan ya, cita-cita yang kuliah misalkan bagus kan ya. Bagus. Terus kasusnya mun misalkan orang tuh ya kita sama kan nggak mampu ya dalam segi finansial untuk kuliah, nggak ada ide lah, niatnya malah kuliah tuh pengen uang sendiri atau kerja dulu baru kuliah kan, nyari kuliah karyawan gitu kan, niatnya kayak gitu dulu, benar tuh sih. Tapi misalkan kalau ada orang yang pengen kuliah malah menyudutkan orang tuanya, memaksakan orang tuanya untuk kuliah, dan padahal dirinya sendiri tahu segi finansialnya itu keberatan gitu. Tapi si anak nggak mau tahu. Itu pendapatnya gimana? Sebenarnya untuk masalah pendidikan kan itu salah satu kewajiban dari orang tua ya. Satu kewajiban orang tua itu kan ke anak tuh memberikan pangan, papan, sandang kayak gitu kan, sandang, papan, pangan, yang pendidikan juga termasuk kewajiban orang tua. Nah, sebenarnya nggak salah amat si anak itu untuk minta pendidikan ke orang tua. Cuman ya mungkin caranya sama kondisinya yang harus menyesuaikan ya. Jadi seorang anak minta disekolahkan kepada orang tuanya, ya itu memang hak dia untuk mendapatkan, dan orang tua untuk menyekolahkan juga itu juga kewajiban orang tua. Cuman untuk tadi menyesuaikan gimana kondisinya itu seharusnya anak itu lebih mengerti, harus menyesuaikan lah dengan kondisi gitu. Kalau untuk minta ya itu meminta hak ya, sama enggak gitu. Tapi kalau untuk memaksakan kehendak, ya itu beda lagi kondisinya, beda lagi masalahnya. Berarti setuju, cuman jangan terlalu memaksakan kehendak. Menyesuaikan aja. Pendidikan gak hanya kuliah juga kan, banyak kayak dari pendidikan ini training kayak gitu, kayak les kan, training skill tuh. Jadi jangan terlalu memaksakan, menyesuaikan dengan kondisi lah. Kalaupun pengen kuliah ya harus ada usaha kita sendiri, kayak mencari-cari beasiswa kan. Kita juga pas waktu kuliah harus mencari-cari beasiswa di mana informasinya. Sebenarnya beasiswa juga banyak kan. Cuma harus cari tahu ya. Cari taunya, harus proaktif dulu si anaknya gitu. Jadi sama orang tua didukung. Yang penting sadar dulu punya keinginan, cari tahu. Ada usaha, jangan hanya kayak gini yang mental. Yang sekolahnya itu sama hak dia, tapi jangan kayak gitu juga kan gitu. Nah, buat adik-adik ingat, keinginan itu nggak apa-apa, wajib, karena seorang yang punya mimpi itu emang nggak masalah gitu. Yang penting kita cara ngejarnya harus yang benar, banggakan orang tua. Yang pertama kalau menurut saya prinsip hidup, kalau nggak bisa membanggakan orang tua, jangan menyusahkan. Udah itu pas banget. Tapi bisa ngabahagiakan kolot ulah nyusahkeun intina gitu. Iya, nggak bisa ngebahagiakeun kolot tong ada raksakeun gitu. Mun mampu bahagiakeun, mun teu mampu ulah nyusahkeun. Ulah oge mampu ngabahagiakeun sabar nyusahkeun. Balik ke zaman kuliah. Pas zaman RO teh naon sih, Man? RO itu refraksi optisi. Ya, kita masuk pada angkatan yang ketiga di Stikes Dharma Husada Bandung. Itu. Keren. Refraksi optisi adalah seorang yang bekerja di bidang kesehatan. Di tenaga kesehatan. Kerjanya memeriksa. Nggak hanya memeriksa, tapi kayak memang salah satu job desk-nya tuh kayak memeriksa penglihatan, tapi ada prosedur lain
seperti pelayanan kesehatan lain kayak lensa kontak, fitting lensa kontak bagaimana, untuk mengedukasi lensa kontak atau apa refraksi optisi, melakukan pemeriksaan kacamata tadi udah, terus banyak sih. Lupa lagi ya. Lebih fungsi RO lebih sebenarnya fungsi RO di optik, kita membicarakan optik karena kita kerja di optik bukan untuk di rumah sakit. Oke, kita kerja di optiknya. Menurut Kelon, RO itu lebih ke edukasi seorang pasien yang membutuhkan keperluan untuk tajam penglihatan atau ke pemeriksaan atau dan penjualan. Kalau menurut saya pribadi harusnya ya idealnya itu hanya melakukan edukasi sama pemeriksaan aja. Kalau untuk penjualan sih harusnya ada yang lain. Tapi kalau bagusnya tuh tugas utamanya tuh yang tadi, untuk memeriksa sama untuk mengedukasi kayak gitu. Kalau untuk penjualan ya mungkin nilai tambahnya lagi. Nilai tambahan untuk pekerjaan. Oke, berarti harus didalamin itu dua ya, pemeriksaannya dan edukasinya. Berarti ke materi dong ya? Iya, ke materi harus. Kan kita pelayan kesehatan, ya, tenaga kesehatan harus memberikan sesuatu yang punya nilai lebih dibanding dengan hanya seorang sales atau jualan biasa aja gitu. Kita kuliah 3 tahun harus dipakai prinsip-prinsip keilmuannya di waktu pemeriksaan dan edukasinya juga gitu, terus disampaikan ke masyarakat. Kerja di optik iya. Usaha baju, bikin baju Elkansa iya. Terus di skip aja itu. Sharing lah itu mah, sharing pengalaman aja gitu man. Nanti nanya. Hal yang paling mengesankan di dunia yang didalami sekarang apa man? RO ya, itu bisa berbisnis man. Bisnis. Dari cita-cita awal dari waktu SMA sih emang pengen punya bisnis sendiri gitu. Terus sekarang belum kesampaian, masih kerja di orang lain. Jadi di RO itu selain bisa kerja di rumah sakit, selain bisa kerja di optik lain, bisa juga mendirikan optik sendiri gitu. Jadi bukan hanya sekedar sebagai pekerja, ya, bisa membuka usaha juga ya. Betul gitu. Jadi masih luas sih sebenarnya itu lapangan kerja RO. Jadi nggak nyesel jadi RO? Enggak, alhamdulillah. Yang nyesel itu enggak nyesel. Mengangkat mengangkat kemandirian lo ya. Ya, kemandirian. Alhamdulillah saya pas waktu dikerja di sini ya, udah ke luar pulau gitu ya, ke ujung Indonesia bagian timur, ke Papua, ke Sentani itu sendiri berdua sih sama teman satu lagi dari RO juga. Berapa lama nih di Papua? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Itu pelajaran hidupnya tuh banyak, emang pelajaran pengalaman untuk materi mah udah lah ya, nggak terlalu banyak, tapi pelajaran hidup itu yang pelajaran hidupnya contohnya apa? Contohnya itu yang pertama kemandirian ya. Di sana kan kita nggak ada orang tua, nggak ada saudara, nggak ada, jadi kemandirian sama ikatan pertemanan, ikatan satu itu benar-benar berasa gitu. Pertama itu, terus yang kedua dari segi lingkungan itu berasa banget jadi minoritas, pernah jadi minoritas gitu. Kan di Papua kita tahu agamanya mayoritas Kristen ya, itu bukan Islam. Nah di sana kita merasakan bagaimana kalau di Jawa, di Pulau Jawa itu malam takbiran tuh rame, kalau di sana ya biasa kayak gitu. Terus masjid-masjid memang banyak tapi nggak terlalu wah gitu. Kalau di
Di Jawa, di Pulau Jawa setiap gang ada masjid lah. Kalau di sana nggak, hanya masjid besar aja yang ada. Itu jadi penahan kita, sorry. Jadi itu penahan kita ibadahnya jadi turun atau jadi naik, men? Pas Cuma jadi naik, man. Iya naik ya. Aslinya kalau di sini kan kita kayak leha-leha, tapi kalau di sana lebih ibadahnya jadi lebih baik gitu, jadi sholatnya jadi tepat waktu gitu, nggak tahu ya, jadi sering berjamaah juga, pengajian juga ikut soalnya kenapa dari pertemanan jadi perikatan, sering ketemu dengan saudara-saudara muslim yang lain, jadi lebih apa ya, lebih enak gitu kitanya gitu. Jadi kayak kita di Jakarta ketemu orang Bandung lagi jadi kayak saudara. Ya kayak gitu. Kalau gitu di muslim sama muslim jadi lebih ikatannya lebih kuat lah gitu. Tapi pernah ada kontroversi atau pernah ada bentrok atau sama, jadi apa, ada masalah nggak sama orang sana? Kalau saya pribadi nggak ada, cuman kalau itu ada beberapa kali pernah ada bentrok, cuman bukan masalah agama sih sebenarnya, masalah kriminal biasa sih. Cuman ya kalau pas udah kriminal biasa, udah menyangkut suku, kesukuan, itu udah beda lagi. Soalnya langsung satu kampung yang saling yang ribut ya. Ya. Tapi aman kan orang-orang sana? Enggak ke pendatang itu enggak aneh. Ya, welcome baik, ya. Welcome baik. Ya kalau misalkan standar jahat sama baik itu kan manusia ya, bukan masalah orang mana. Ya, bukan masalah ras ya. Bukan masalah ras. Itu emang orangnya jahat kita mau baik-baik. Yang di mana-mana juga kalau jahat ya jahat. Jawa juga banyak kayak gitu, yang baik-baik yang jahat-jahat. Bukan masalah ras, tapi orang sana baik-baik semua. Kita kuliah di mana nih dulu kan? Kita kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung yang ada di Jalan Anapani. Oke. Nomor berapa kan? Nggak tahu nomor nama, cuman pasti ketahuan lah lewat sana Ya, pas belokan. sekarang kalau dulu kan cuman depannya aja kelihatan, sekarang gua udah gede banget. Dharma Husada. Angkatan ke RO tuh angkatan dulu? Angkatan ketiga kita. Ketiga. Sedih banget nggak sih kita pas waktu kuliah nih, RO apa pelajaran fisika lagi, lensa lagi. Kalau dulu kita kuliah kan hanya sore aja ya. Sore aja. Oh itu kayak orang gimana gitu ya. Tersisihkan ya. Kayak di kampus tuh cuma kita aja gitu ya. Gak ada keramaian. Ya. Tapi kalau ada kuliah pagi, wah senang kita ya, bisa ngeceng. Kobit koper KB. Kobit koper bahasa kopo. Rumusnya apaan kok? Nggak tahu. Tang buka-buka. Keren. Di kampus kan kita kebagian sore terus. Kegiatan apa sih yang dilakukan pas dulu kita di kuliah? Kan dari pagi sampai sore kita kuliah kan jam 3 jam 4 kan ya. Nah dari pagi ke jam 3 itu ngapain lo? Kalau teman-teman ada yang kerja ya, semua kerja. Kalau saya sendiri sih dulu ke pas waktu kuliah tuh ngajar TK kalau nggak salah. Ngajar TK? Pengajian? Enggak, ngajar TK biasa. TK apa cerita ya? TK PAUD. Di mana? Itu di Pondok Pesantren Al Muslim, di Jalan Curuduk. Itu juga punya teman, punya saudara juga. Itu ngajar pas ngajar PAUD TK. Jadi untuk melengkapi jajan tiap hari itu dari mengajar. Gitu. Gaji berapa? Apalagi kemarin tuh 100 ada insya Allah segituan lah. Tapi ya kan seminggu ya, bayarnya seminggu sekali atau satu bulan sekali. Tapi saya nggak ini nggak lihat materinya, soalnya kan saya juga belajar di sana gitu ya. Saling cuma lumayan lah ya, seorang mahasiswa baru keluar sekolah sambil kuliah dapat penghasilan. Bener kan? Iya betul. Nah, selain ngajar dulu di kampus ngapain? Ngajar paling organisasi dulu tuh yang di kampus itu IGI sama arteri sama Akang Isan. Sama IGI ketuanya ini. Akan pas semester berapa sih? Semester 3 ya? Tingkat 2 kalau nggak salah. Tingkat 2 udah mulai jadi senior. Iya. Jadi ketua Ikatan Generasi Islam. Dipercaya dia amanahin jadi ketua IGI, Ikatan Generasi Islam. DKM-nya DHB. Ya, sekarang kalau dilihat sih udah banyak bagus sih.
organisasi juga ada banyak ya. Organisasi udah banyak, nanti bisa. Hari organisasi capek tuh men? Capek tapi seru. Serunya gimana? Serunya itu kita bisa lihat apa tuh orang-orang gitu ya, kita kenal dengan orang yang banyak, terus bagaimana cara kerja struktur ya. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi organisasi itu simulasi kecil kehidupan di masyarakat lah. Oke, sosial kita. Jadi Ya. Saya mulai belajar organisasi dulu, ngomong ke orang tuh susah men. Gitu Betul, kan? sama betul. Waktu SMA saya Malu, kurang aktif dan nggak banyak ngomong gitu. Dari organisasi diajarkan untuk kita bersosialisasi sama seseorang atau kita menego sama seseorang gitu. Iya, organisasi. betul. Minimal kita presentasi ke depan juga udah oke gitu. Tegember. Ya, gak gember. Kalau dulu di SMA itu di ini si ganteng kalem, sekarang udah Sekarang si Enggak ganteng, tahu. si ganteng namanya. gitu. Lanjut. Itu udah organisasi arteri yang kita bangun ya. Ya, bener, berapa bener. orang sih yang dulu? Yang pas awal tuh jadi kalau nggak salah Rio Sukma pas awalnya ngebuka di BEM-nya. Nah dari BEM baru kita yang buka berapa orang? 7 ya? Aduh, 48. masih takut cara gitu ya. Banyak pokoknya. Arteri itu organisasi press kampusnya DHB gitu ya dulu ya. Karena kan pas waktu awal-awal belum ada organisasi Cuma press 2. kampus ya, gak ada press gitu. Kan masa sih di lingkungan mahasiswa nggak ada press yang informatif kayak gitu ya. Sebenarnya sih untuk menyambungkan antara IGI dan keperawatan itu apa? Organisasi keperawatan tuh? Apa? Timkes ya, asalnya IGI sama Timkes tuh biar menyambungkan, biar tidak ada kesenjangan sosial antara coba anak DHB aja yang tahu kesenjangan dulu ya pas waktu angkatan itu ada kesenjangan sosial antara organisasi. Nah, dimulailah gimana caranya kesenjangan ini hilang gitu. Bikinlah pers kampus untuk menyambungkan. Jadi yang organisasi awal tuh anak IGI-nya masuk, anak Timkesnya masuk. Ya kan anak Timkes kan Pebi, Nonoy, siapa lagi? Epa, ya. Atria, Ya, terus Mbak. si Mbak teh Atria. Ya. Dia awal-awal segituan ya, banyak kan Kelon, Kodil, si Acu ikut sih. Si Acu juga ya. Ya dari pers kampus jadi merata. Jadi nggak ada kanan kiri, jadi semuanya rata. Masuk ke semua. Masuk. Ya. Bagaimana? Anak udah berapa kan? Alhamdulillah baru 2. Baru 2. Jadi bapak aku bilang. Jadi ayah itu enak kan? Enak nggak enak? Enak sih, semuanya enak. Dari ayah, dari suami, anak semua enak. Ngurus anak gimana? Anak ngurus anak yang baru 3-4 tahun itu waktu lucu-lucunya. Sekarang yang paling kecil itu 9 bulan lagi gemes-gemesnya lah. Sik lah ya. Sip lah ya. Doain. Iya, doain. Semoga menyusul langsung opat. Amin. Tong opat berojo oke hiji-hiji ya. Setahun hiji gitu. Amin. Ya. Terakhir kan dulu kan pas waktu zaman SMA kelas 2 orang kan sok nulis cita-cita orang kayak naon sih, ditulis di buku kan. Dan ternyata 3 tahun kemarin itu cita-cita semua yang di buku tuh udah beres semua. Sampai kuliah punya anak belum nih, satu lagi punya anak emang dulu nggak ditulisin men. Cuman ngomongnya pengen kuliah, pengen bikin anak belum. Terus? Pengen kuliah, kawin, punya rumah, udah sampai situ. Itu jangka panjangnya 10 tahun, nyampainya baru kemarin. Lupa tuh nulis anaknya, sekarang udah ditulisin baru. Makanya ini jurnalnya disebut tadi itu nyebut nama? Diary Mimpi. Diary Mimpi. Jadi Mimpi. ada mimpi yang belum kecapai nggak sih men?
mimpi yang kecapai Ada banyak. eh, ada beberapa lah. Oke, ada beberapa. Mm-mm. Kalau tulisin ke diary ini men, asik. Pegang. Kalau cita-cita atau targetnya selanjutnya mau ditulis di sini nggak men? Biar video ini jadi saksi. Oh ternyata menulis itu. Ada ininya, ada sponsornya ya. Oh jangan men. Oke, kita lihat nanti ya, Erlanda, Yudistian atau Kelon. Kelon kenapa disebut Kelon sih men? Pokoknya Nggak tahu ya. nggak ada singkatan gitu. Nggak ada. Oke. Oke men, tulis ntar dicek. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan mimpinya bisa kenyataan dan kita akan ngobrol lagi. Oh ternyata yang ditulis Mantap. wisdom come true. Asik. Tulis men. Tulis men. Ini vlog pertama sama teman, nanti yang lainnya nyusul atau enggak Kodil, Sukma, Rio mau ngobrol kontak ya. Asik. Jadi jangan ngontak mana. Oh orang ngajakan chat embungan Langsung kan itu datangan nontrol udah kayak gitu langsung. pokoknya nama Sukma, Rio, Arab, Kodil, Babeh tuh yang bagus tuh jadi. Babe wah keren segala diusahakan. Oke habis bentar ya Beh ya, ngobrol Beh kalau mau. Siap men, datang we iraha we. Masih di DHB tuh mah. Pokoknya mah yang ngobrol. Yang ngobrol pokoknya udah calling orangnya men ya. Nggak sih? Apalagi man? Sugar Paling gitu. dekat segini ya. Oke, kalian udah nulis tulisannya, kita cek. Oke, nanti ditayangin di situ. Oke. Ini yang paling ingin sendiri tuh yang paling dipengen sekarang itu baru kepikiran ini gitu. Satu, punya rumah sendiri. Amin. Amin. Kedua, Punya bisnis sendiri yang benar-benar bisnis gitu, bukan sampingan gitu. oke berarti full out pengen jadi Full pebisnis. bisnis. Oke, nggak sampingan. Yang ketiga, Umroh sama haji. umroh. Orangnya nulis umroh men dihandapin. Amin ya. Jadi itu baru yang kepikiran sekarang gitu. Saya pun belum punya rumah sendiri ya. Amin. Masih diam di rumah orang lain. Maksudnya di rumah ini kita ngontrak gitu ya. Bukan banyak sih yang nyaranin kenapa nggak ambil rumah gitu ya. Kemarin nggak sempat. Kenapa men? Oh gitu. Kenapa nggak ambil rumah padahal Cicilan kan murah. penghasilan udah ada, cicilan Cicilan banyak murah. nih. Jadi ini salah satu prinsip betul. Saya nggak mau ambil yang jalur riba gitu. Sepemahaman saya bahwa leasing kayak gitu riba. Ini gitu. pemahaman menurut Islam dan dipercaya sendiri mau dilaksanakan ya. Ya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah juga istri juga ngedukung. Jadi ya Sejalan. satu visi. Enak tuh punya istri yang satu visi tuh kayak gitu kan. Jadi kalau rekan-rekan nih yang jomblo, Hai jomblo. yang belum punya nikah, Ah, ya kalau mau punya istri cari dulu yang satu visi aja dulu. Kan untuk baik sama cantik itu mah kan relatif, tambah aja bonus itu nanti ke depannya. Kalau satu visi, kalau ke satu visinya ke depannya beda visi, di rumah bakal nggak nyaman lah men. sejalan ya, kita punya Sejalan. pemikiran A, istri punya pemikiran B, berantem ya. Berantem itu alhamdulillah untuk masalah rumah ini saya sama istri udah satu visi gitu. Kita nggak mau pakai jalur bank kayak gitu, riba ya Fasilitas cicilan lah ya. gitu. Jadi ya kalau ada orang tua bilang tuh kan
seorang kepala keluarga harus menaungi istri, menaungi keluarganya itu dengan rumah. Nah, bilang minta sama Allah, Gusti Allah, kita kan wajib menaungi anak istri kita gitu ya. Nah, sedangkan yang riba banyak, tapi ya kita minta langsung ke Allah gitu. Gimana ya, jelasinnya susah gitu. Tapi prinsipnya kita nggak ke riba, ke masalah riba, masalah bank, asuransi, kita kredit nggak. Alhamdulillah istri juga fisik gitu. Kita aminkan Herlanda untuk mencapai tujuannya. Rumah yang tanpa riba. Yang misalkan sama nih visinya, ternyata gue juga lagi berjuang punya rumah tanpa riba, komen di bawah. Gimana caranya gitu gimana? Ya. Dan misalkan gue ternyata udah duluan nih, udah punya rumah tanpa riba dan rasanya gimana gitu. Oke, komen di bawah ya, biar menjadi inspirasi. Betul. Ini nggak memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan kita, cuman emang kita emang cuman keyakinan kita, terus kita aplikasikan untuk menghindari riba. Iya. Ya, kalau kalian ngapain sih sok gitu ya, itu mah urusan sendiri. Saya yang jalanin, saya yang komentarin Anda gitu. Banyak kan kayak gitu. Jadi banyak yang ngasih masukan itu kan udah kerja, udah jadi pegawai tetap, udah penghasilannya lumayan, kenapa nggak ambil? Ya bukan masalah nggak mampu gitu, kita nggak mau aja gitu. Jadi prinsip masing-masing. Kalau misalkan riba tuh nggak masalah, ya istilahkan. Ya, jadi jangan dipermasalahkan perbedaan. Jadi kita ambil hikmahnya, dan untuk yang para pejuang anti riba, semoga terlaksana keinginannya. Ingat komen di bawah yang misalkan udah beli mobil, beli rumah tanpa riba, ternyata rasanya gimana ya. Oke. Biar jadi penyemangat ya, inspirasi. Amin, semoga terlaksana semua ya. Ntar kalau misalkan sewaktu-waktu udah dapat rumah nih tanpa riba, calling, kita ngobrol lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih, sekian dulu dengan saya Iksan RO. Saya Herlanda Yudistian, Kelon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman Rio, Sukma, Hendi Jaya, Arab, Ari, siapa lagi? Edi Junaidi jauh di Malang. Si Junaid Sadi sih orang dia Uma Ume. Kita ngevlog Uma Ume, terus yang dekat siapa lagi? Uya. Sip. Uya kalau nonton yang tadi disebutkan, calling ya, kita ngobrol, ntar langsung ke Bandung cus. Soalnya kalau misalkan ngajak duluan suka sibuk ya, udah ditotong. Udah langsung. Sekian, terima kasih, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.